Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, PDIP mulai meningkatkan serangan terhadap Prabowo Subianto setelah 4 partai sepakat mengusung Menteri Pertahanan itu sebagai Capres 2024. Senjata pertama yang ditembakkan adalah kebijakan food estate, di mana Menhan Prabowo mendapat tugas sebagai pengendalinya. Apakah tembakan itu akan mengena ke Presiden Joko Widodo juga? Inilah Top Review. Saya akan mengunjungi tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung di kawasan Food Estate, Desa Wambes, Kecamatan Manem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua pada Kamis 6 Juli 2023. Proyek Food Estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Food Estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023. Saat itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Implementasi pengembangan food estate telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024. Selain di 3 wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sawah existing sekitar 30.000 hektar. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar. Selanjutnya, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70.000 hektar sampai pada tahun 2024. Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada 2022 direncanakan seluas 4.709 hektar, 2023 menjadi 6.350 hektar, dan pada 2024 menjadi 10.000 hektar. Jumlah itu terdiri dari luas pada 6.000 hektar dan jagung 4.000 hektar. Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang. Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 hektar, 2020 dikembangkan 322 hektar, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024, dikembangkan lagi seluas 338 hektar sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 hektar. Food estate juga dikembangkan di berbagai kabupaten di wilayah Jawa seperti di Temanggung, Bantul, Garut, dan Gresik. Belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik food estate yang dinilai sebagai kejahatan lingkungan. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Yang menjadi sasaran tembak adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Maklum, Prabowo ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengendali dari proyek food estate. Merespon serangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa proyek food estate merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo. Yang dilaksanakan Prabowo merupakan kebijakan Presiden. Ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintahan bila presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi.
Kritik PDIP terhadap Prabowo Subianto meningkat setelah 4 partai yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024. Deklarasi dukungan itu dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta. Tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan, tetapi di hari Minggu ini merupakan momen bersejarah karena 4 partai akan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Erlangga juga mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto merupakan figur yang pas untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. PDI Perjuangan menyoroti deklarasi koalisi Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta pada Minggu lalu. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto, menyebut Museum Nasional seharusnya tak boleh digunakan untuk kampanye atau aktivitas politik praktis. Hasto menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama koalisinya berpotensi melanggar undang-undang. Hasto pun ikut buka suara soal pelaporan kepada Bawaslu terkait sikap kubu Prabowo tersebut. Ia berharap laporan dugaan pelanggaran proses pemilu ke Bawaslu ini bisa menjadi pelajaran ke depannya. Dan PD Perjuangan ya berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis, sehingga marwah dari museum, apalagi ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi, itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa, bukan untuk digunakan bagi kepentingan kekuasaan, apalagi di situ menegaskan ingin berkuasa. Sejumlah serangan PDIP terhadap Prabowo dipastikan hanyalah awal dari memanasnya rivalitas politik jelang pemilu 2024. Tapi, menggunakan peluru food estate untuk menembak Prabowo bukan hanya akan mengena pada Prabowo, tapi juga Presiden Joko Widodo, karena dalam sistem presidensil yang punya kebijakan adalah Presiden.